Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuradit Araista Mengkuji. Saya pelajar SMA Negeri 1 Pamulang Selatan. Dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pamulang Selatan. Dan pada saat ini saya berada di salah satu tempat dalam pembuatan barang atau furnitur yang ada di Desa Pasir Putih atau biasa disebut dengan Desa Pendolo yang berada di Kecamatan Pamulang Selatan. Bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi tukang kayu juga merupakan penjaga warisan budaya dan pahlawan pembangun yang sering tak terlihat. Di balik setiap jendela, pintu, dan perabot yang lainnya, ada sentuhan tukang kayu yang penuh keahlian dan penuh keindahan. Saya sedang berada di tempat mebel yang berada di Desa Pasir Putih dan saya akan mewawancarai seorang pemilik yang ada di tempat tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Usi, ada yang bisa dibantu? Iya, kami akan mewawancarai Ibu tentang pembuatan furnitur atau barang yang ada di tempat ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Ibu. Yang pertama, kalau boleh tahu Ibu, usahanya ini sudah berdiri berapa lama? Usaha saya ini sudah berdiri dari 2019. Oh. Nah, apa yang mendorong Ibu dalam mengambil usaha ini? Yang mendorong saya mengambil usaha ini, itu dulu kan saya kan sebuah ketua arisan begitu. Pada waktu itu saya bekerja sama dengan satu mebel yang di Palu. Tapi dalam kerjasama kami ada masalah yang terjadi sehingga saya tidak bisa melanjutkan kerjasama itu dengan pihak itu. Sehingga saya berinisiatif untuk produksi barang sendiri. Apa saja tantangan dalam proses pekerjaan pembuatan barang tersebut, Ibu? Tantangan dalam proses pekerjaan dalam suatu bisnis ini ya, mebel, itu biasanya itu yang jadi kendalanya kami itu di sini karyawan atau anggota. Karena kita di sini kan bisa dibilang itu butuh keahlian khusus, sehingga sulit untuk merekrut anggota-anggota atau pekerja-pekerja itu yang memang sudah ahli dalam bidang ini. Itu adalah suatu tantangan kami untuk sekarang ini. Dan bisa kita lihat sendiri di sini hanya ada 2 anggota yang bekerja. Biasanya itu kemarin-kemarin ada sampai 10-15 anggota di sini. Tapi karena namanya juga tidak ahli dalam bidang ini, ya sudah keluar. Oke, karena banyak memiliki tantangan, jadi apa solusi Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut? Solusi saya dalam menghadapi tantangan tersebut sih, dalam menghadapi masalah di mebel itu, masalahnya karena pekerja tadi yang kurang, itu solusi saya dengan adanya permintaan konsumen yang begitu banyak, sehingga saya menjadwalkan. Jadi saya punya jadwal, jadi contoh di bulan Mei atau Juni itu saya cuman memproduksi sekian dengan adanya tenaga pekerjaan, jadi saya batasi begitu. Nah, sekarang Ibu jenis barang apa saja yang paling sering Ibu produksi dalam usaha tersebut? Kalau barang sih yang sering kami produksi di sini, kita lihat bersama, saya hanya produksi sofa dan ada juga furnitur lainnya seperti lemari, perabot-perabot lain, tapi saya produksinya di belakang. Itu. Oke, kan tadi Ibu bilang seperti barang sofa dan yang lain-lain. Ya. Jadi kalau boleh tahu jenis kayu apa yang Ibu sering gunakan? Untuk jenis kayu, kami menggunakan kayu cempaka yang biasanya disebut di daerah ini kayu uru. Dengan mungkin hanya itu yang kualitas yang lebih atas yang bisa kami gunakan, kayu cempaka.
Kayu cempaka Ibu ya. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk memastikan kualitas mebel yang Ibu buat pada saat ini? Cara saya untuk memastikan kualitas barang saya yang saya produksi, kita kan di bagian mebel ini memproduksi barang itu sesuai sama kualitasnya. Jadi ketika konsumen memilih barang, kami harus menjelaskan kualitas barang atau bahan apa saja yang digunakan, sehingga konsumen tahu dan bisa memastikan kisaran kebutuhan harganya berapa. Jadi kita di sini ada bentuk harga mulai dari yang bahan yang standar, medium, dan yang premium begitu. Oh, gitu. Sekarang Ibu kira-kira untuk memulai usaha ini, Ibu membutuhkan modal berapa? Sebenarnya untuk membutuhkan modal di usaha ini sebenarnya tidak begitu banyak. Kalau saya pribadi, modal yang paling saya butuhkan itu modal nekat sama keberanian itu. Modal nekat ya. Karena pada saat ini memang saya waktu produksi pertama, saya tidak mempunyai modal yang berpuluh-puluhan juta, tidak. Hanya saja kan contoh kayak ada konsumen yang memesan barang, saya hanya minta sekian. Jadi saya tidak bisa pastikan modalnya itu berapa, karena saya hanya putar modal, istilahnya putar modal begitu. Jadi keuntungan 1 juta saya putar lagi jadi 2 juta, jadi 3 juta, sampai puluh-puluh juta gitu. Oh, iya. Nah, setelah tadi kan saya bertanya tentang bagaimana modal yang Ibu butuhkan kan, jadi sekarang saya bertanya apa kerugian yang sering Ibu hadapi dalam menjalankan usaha tersebut? Kalau kerugian yang sering terjadi di mebel itu biasanya itu kita kan di sini kalau rekrut anggota baru untuk kerja itu otomatis kan mereka tidak ada dalam ahli bidang ini kan. Nah, jadi otomatis di mana kita mengajarkan mereka cara produksi, otomatis ada yang salah. Seperti contohnya kayu, kita potong salah, otomatis kita rugi. Ya, sama seperti kain, salah potong kerugian. Tentu hanya itu saja bagian-bagian kerugian. Dan biasa juga kan kita pengantaran dari Palu, Ampana, Morowali. Itu kerugian sering terjadi, kerugian saat pengantaran. Saat pengantaran? Iya. Kadang kayak antar sofa seperti ini rusak di jalan, kena tali, atau tidak bawa lemari, pecah di jalan kacanya. Itu kerugian-kerugian kami hanya seperti itu. Berarti banyak juga kerugian. Iya, ada juga kerugian. Namanya bisnis itu paling ada kerugian. Ada risiko yang dihadapi. Iya. Jadi sekarang kira-kira Ibu berapa pendapatan selama 1 bulan itu Ibu? Kalau pendapatan dalam 1 bulan itu untuk sekarang itu kalau pendapatan tergantung dari pekerja yang operasional. Kalau semakin banyak tenaga yang kerja, otomatis semakin banyak juga barang yang kita produksi. Jadi jelas pendapatannya itu banyak juga. Untuk rata-rata sekarang itu pendapatannya kita itu 40 sampai 50 juta per bulannya. Itu kotor, biasa bersihnya 30 juta. Iya. Nah, yang terakhir pertanyaan dari kami, mungkin ada saran atau kata-kata motivasi buat anak-anak muda yang luar biasa atau yang ada di luar sana yang bercita-cita ingin membuka usaha-usaha seperti mebel ini, atau mungkin ingin membuka usaha lain, bisnis lain seperti peternakan atau yang lain. Pokoknya bagaimana pesan dan kesan Ibu untuk memotivasi anak-anak muda sekarang yang ingin berkembang. Terima kasih, Bu. Untuk motivasi dari saya sebagai yang punya pemilik di sini sih, bagi anak muda di luar sana, yang pastinya tetap semangat. Yang namanya bisnis itu tidak akan lari dari yang namanya resiko. Karena resiko itulah yang akan membuat kita pengusaha-pengusaha muda itu menjadi semakin berkembang.
ketika kita mendapat resiko, di situ kita akan dinilai apakah kita mampu, apakah kita bisa berkembang, tumbuh dalam bisnis itu, atau kita berhenti di situ saja karena adanya resiko. Iya, iya. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Sekian wawancara dari kami, Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Permisi, Ibu ya. Iya, sama-sama. Oke, sekian wawancara yang dapat kami bawakan dari pemilik mebel yang ada di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.